Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman punya Honda Beat, di bagian blok CVT-nya terjadi suara ngeletrek saat motor digas atau motor berakselerasi. Nah, di sini saya akan tunjukkan permasalahannya ada di mana ya. Pertama kita bongkar dulu bagian blok CVT-nya. Kalian cek bagian lahar yang ini nih, yang ada kuningannya. Nah, di sini lubangnya udah longgar dan kita cek juga bagian CVT-nya di bagian belakang. Nah ini sumber suara itu biasanya terjadi di sini. Yaitu diakibatkan oleh as yang udah aus dan atau di bagian lahar tadi, di bagian kuningannya sudah aus. Nah, itu bisa menimbulkan suara ngelistrik di bagian blok CVT saat motor berakselerasi. Untuk as blok CVT-nya tadi sudah saya cek ya, masih layak pakai, ada sedikit aus tapi sedikit aja, masih bisa digunakan. Tapi kalau posisinya sudah kena ya, sebaiknya teman-teman ganti bagian as blok CVT-nya. Tapi di sini yang kena hanya di bagian laharnya saja ya. Untuk laharnya di bagian kuningannya itu udah aus, udah kena. Dan untuk membukanya teman-teman membutuhkan lahar snap ring. Untuk membuka bagian spinya ya, kita cungkil aja menggunakan tang snap ring, atau kalau susah kita bantu, kita kasih tambahan menambahkan obeng min yang kecil ya, yang tipis untuk mencungkil bagian snap ringnya. Nah, ini salah satu proses membuka bagian snap ring ya, agak sulit memang, sedikit sulit kalau peralatannya kurang lengkap. Salah satunya bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, di sini untuk melepas bagian laharnya saya menggunakan tracker khusus. Nah, tracker ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko spare part atau di online shop banyak ya. Harganya sekitar 100 ribuan untuk yang kualitas biasa aja, termasuk yang saya pakai. Saya ini pakai tracker yang biasa aja, kualitasnya yang biasa aja, tapi nggak cepat rusak. Ini sekitar adalah 1-2 tahunan ya, sekitar 2 tahunan saya menggunakan tracker ini. Tapi kalau hanya untuk membuka bagian lahar-lahar yang ringan seperti ini awet ya, tidak cepat rusak. Oke teman-teman, simak saja cara melepas bagian laharnya. Pertama kita masukkan bagian baut dari penarik lahar yang sebelumnya. Untuk tracker yang penarik laharnya sudah saya masukkan. Untuk ukuran disesuaikan lubang yang akan kita buka bagian laharnya ya. Jadi untuk nyabut laharnya itu ada beberapa tracker dengan berbagai ukuran, kurang lebih 5 ya, kalau nggak salah ada 5. Nah, itu disesuaikan saja dengan lubang lahar yang akan kita buka. Oke teman-teman, simak saja videonya cara menyabut bagian laharnya. Ini sangat simpel sekali kalau teman-teman punya tracker seperti ini. Oke, ini proses membuka lahar yang sudah rusak. Gak lama ya, kalau teman-teman punya tracker seperti ini prosesnya itu mudah dan cepat. Untuk harga laharnya sendiri ini kalau yang KW itu murah ya, sekitar 15-25 ribu. Yang ori juga nggak mahal-mahal amat ya, sekitar 30 atau 40 ribuan kalau nggak salah, ini saya lupa ya. Dan ini kebetulan saya pakai produk KW, tapi KW berkualitas ya. Saya pakai Aspira, harganya sekitar 30 ribuan ya. Kalau di toko spare part di sini sekitar 30 ribuan. Nggak tahu di tempat-tempat kalian, nggak tahu ya. Mungkin kurang lebih harganya segitu. Kalau sama pasang ya sekitar
70, 80 atau bahkan 100.000 rupiah ya, tergantung bengkelnya juga dan tergantung letak bengkelnya, posisinya ada di mana ya, karena biasanya tiap daerah itu jasa servisnya itu berbeda-beda. Tapi intinya kalau teman-teman mau mengganti lahar seperti ini, teman-teman siapkan dana aja sekitar 100 ribuan ya untuk mengganti lahar ini saja. Tapi kalau mau lebih hemat, teman-teman bisa beli laharnya berikut, beli tracker yang seperti pada video ya, banyak di online shop. Beli sekali bisa dipakai seumur hidup. Oke, untuk laharnya sudah saya pasangkan, tinggal kita pasangkan ke bagian blok CVT-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk ring snap ringnya jangan lupa nggak terpasang ya. Pasangkan kembali, harus masuk ke bagian dudukannya, harus pas ke bagian dudukannya. Karena di bagian atas dari lahar ini ada alur untuk posisi snap ringnya. Nah, pastikan masuk ya, jangan sampai tidak masuk ke bagian dudukannya. Sebelum dipasangkan, nah di bagian aspulinya kita kasih ring karet ya. Nah, ini bekasan dari seal gas 3 kilo yang sudah saya gunting bagi dua ya. Itu fungsinya agar nanti saat puli berputar, nah si as itu kan tidak ada celah ya, jadi si ring itu langsung terhubung ke bagian lahar. Nah, jadi saat puli berputar, laharnya juga ikut berputar. Karena biasanya kalau nggak pakai ring seperti ini, kalau sudah aus bagian asnya atau bagian lahar kuningannya itu, jadi yang berputar itu salah satu ya, hanya asnya saja. Jadi laharnya itu nggak ikut muter. Nah, jadi inisiatif. Nah, itu salah satu triknya tuh kita kasih ring agar saat puli berputar si laharnya juga ikut berputar ya, ngejepit, diapit oleh karet tadi. Nah, itu mengakibatkan laharnya itu bisa lebih awet ya, karena si laharnya ikut muter tadi. Jadi yang muter itu tidak hanya as tapi berikut dengan laharnya. Nah, ini salah satu tips agar lahar as puli belakang itu lebih awet. Ya, kalau sudah kita pasangkan bloknya, kita pasangkan keseluruhan bautnya, lalu kencangkan kembali. Kalau sudah diganti lahar seperti ini, dijamin blok CVT saat mesin digas tidak ada suara ngelitik lagi ya. Dan kalau kita kasih penambahan ring karet dari bekasan gas 3 kilo tadi, insya Allah laharnya itu akan lebih awet lagi. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.